السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah-ibadah zahir. Di antaranya puasa wajib, qiyamul lail, tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri itu adalah ibadah-ibadah utama yang sangat ditekankan di bulan Ramadan. Akan tetapi ada hikmah yang lain yang tersembunyi di balik ibadah bulan Ramadan, yang mana menumbuhkan spirit dalam diri kita untuk semangat dalam beribadah dengan berbagai macam ibadah, dan juga menumbuhkan perasaan qanaah, rasa syukur dalam diri kita, sehingga terwujudlah karakteristik dari seorang waliullah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada perasaan takut dalam diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita atas suatu kenikmatan di saat kita dicabut kenikmatan tersebut dalam diri kita, atau kita diperintahkan untuk menghadiri, bertakziah, atau mengunjungi orang-orang yang sakit dalam rangka mengingatkan kita atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang unik dari ibadah puasa, kalau orang sakit itu bukan pilihan, harus sakit dulu baru bisa merasakan nikmatnya sehat. Akan tapi kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk lapar agar bisa merasakan nikmatnya makanan yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, yang seringkali kita lalaikan dan kita lupakan, sehingga kita senantiasa melihat apa yang kurang dalam diri kita. Padahal banyak sekali kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat 20. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian wahai umat manusia melihat bahwa Allah telah menundukkan kepada kalian langit dan bumi, ma fis samawati wa ma fil ardh, wa asbagha 'alaikum ni'amah, dan dia pula telah meluaskan, isbagh, menyempurnakan kenikmatan-kenikmatannya kepada kalian, zahiratan wa batinah, kenikmatan yang zahir dan kenikmatan yang batin. Tapi kita tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga yang pertama kali kita alami adalah tidak adanya perasaan syukur kita kepada Allah, yang menyebabkan tidak ada alasan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rata-rata orang yang
enggan untuk beribadah kepada Allah, enggan untuk berpuasa, enggan untuk melaksanakan salat 5 waktu yang fardu maupun salat tarawih. Tidak ada perasaan syukur dalam diri mereka. Karena itulah sangat erat orang-orang yang tidak bersyukur itu terjerumus pada kekufuran. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Washkuruni, bersyukurlah kalian padaku, jangan kalian mengkufuriku. Jadi orang-orang yang merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kufur hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut dengan kufur nikmat yang menjerumuskan kepada kelalaian. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk selalu ingat akan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita diperintahkan untuk melihat orang-orang yang lebih kekurangan daripada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum." Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, yang memiliki kekurangan dari apa yang kalian miliki. Kalian sudah punya keluarga, ada orang yang tidak punya keluarga. Ada orang yang punya anak, ada orang yang tidak punya anak. Ada orang yang memiliki harta, ada orang yang tidak memiliki harta. Kita lihat mereka, orang-orang yang lebih di bawah kita. Jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Karena apa? Fahuwa ajdaru, itu lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Termasuk di antaranya, dalam 11 bulan lamanya kita makan yang enak, akan tapi tidak bisa merasakan nikmatnya. Tapi kita tadi berbuka dengan makanan apapun yang biasanya selama ini kita itu makanan biasa-biasa saja, tapi karena puasa terasa nikmat. Itulah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Akan tapi sering terlupakan oleh kita, yang membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika ditanya, "Mengapa ya Rasulullah engkau melaksanakan qiyamul lail sebegitu panjang sampai tawaramat qadamah, sampai kedua kakinya bengkak?" Apa jawab Rasulullah? "Afala akunu 'abdan syakura." Tidakkah aku ingin menjadi orang-orang yang syukur? Tidakkah aku ingin mewujudkan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah panjang yang aku lakukan ini? Oleh karena itulah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama kenikmatan yang paling mendasar dalam hidup kita, yaitu makan dan minum, yang pada bulan ini kita coba membatasinya dalam rangka agar kita bisa merasakan nikmatnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita rasakan. Mudah-mudahan singkat yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Karena sungguhnya ibadah tanpa spirit itu hanya akan mudah tergoyahkan dengan nuansa yang berbeda. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ikut-ikutan, karena lingkungan, karena musim, dan karena waktu tertentu, maka tidak akan terbawa ketika berubah apa yang ada dalam dirinya. Ketika di luar Ramadan kita sudah tidak lagi beribadah sekuat kita, sesemangat kita beribadah di bulan Ramadan. Karena apa? Kita beribadah di bulan Ramadan hanya sekedar, memang di satu sisi itu adalah bulan yang sangat monumental, bulan yang sangat penuh berkah, yang mana ibadah-ibadah dilipat gandakan. Akan tapi tidak berarti setelah di bulan Ramadan kita tidak memiliki semangat yang sama. Karena pada hakikatnya kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pewujudan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak berhenti hanya di bulan Ramadan saja. Bahkan sebaliknya di luar bulan Ramadan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lebihlah banyak. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di luar bulan Ramadan selama 11 bulan lamanya kenikmatan Allah itu begitu banyak, akan tapi kita tidak membalasnya, tidak mengiringinya dengan ibadah yang semaksimal, sesemangat yang kita lakukan di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.